Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, jumpa kembali dengan Ibu dalam pelajaran yang sama, PPKN. Tetap semangat dalam kondisi pembelajaran daring, online. Jaga semangat, selalu tawakal dan selalu sehat. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih berkaitan dengan HAM, di mana kaitannya dengan upaya penegakan hak asasi manusia. Sebelum lebih lanjut, di sini Ibu sudah membuatkan ada bagaimana HAM, pelanggaran HAM itu selalu ada di lingkungan kita, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Silakan disimak, dibaca, ada di keluarga, di sekolah, di masyarakat. Pelanggaran HAM di keluarga, contoh yang pertama, orang tua memaksakan kehendak mereka terhadap anaknya. Anak tidak diberikan hak untuk berpendapat. Di sekolah, guru pilih kasih terhadap murid-muridnya. Di masyarakat, perbuatan main hakim sendiri terhadap pencuri atau pelaku kejahatan, dan masih banyak lagi. Silahkan disimak, dibaca. Setelah diharapkan kalian memahami pelanggaran HAM yang ada di sekitar kita, kalian diharapkan tidak mengikuti jejaknya dan bisa menegakkan HAM dalam peradaban kehidupan kita. Anak-anakku sekalian, upaya penegakan HAM di Indonesia, pemerintah sudah membuat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, di mana apabila terjadi kasus pelanggaran HAM, ada 3 tahapan. Pertama, penyelidikan, penyidikan, penangkapan. Yang kedua, penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. 3, penuntutan. 4, pemeriksaan di pengadilan. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini, penegakan HAM di Indonesia bisa ditegakkan dengan sempurna. Anak-anakku sekalian, masih dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia, pemerintah membuat lembaga-lembaga penegakan HAM di Indonesia. Ada banyak. Salah satunya ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, di mana Komnas HAM ini diharapkan bertujuan mengembangkan suasana kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia, meningkatkan perlindungan dan pengakuan terhadap HAM, dan Komnas HAM dibentuk dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Selain Komnas HAM, ada lagi lembaga lain, yaitu Pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini diatur masih dengan undang-undang yang sama, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Diharapkan dengan adanya Pengadilan HAM, hak asasi manusia di Indonesia bisa tegak berdiri. Pengadilan HAM ini diselenggarakan untuk pelanggaran hak asasi manusia yang sifatnya berat. Pelanggaran HAM yang berat, seperti yang sudah kita pahami, seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, ini seandainya terjadi, bisa ditegakkan di lembaga pengadilan HAM ini. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten dan daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri dan yang bersangkutan setiap daerahnya. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa memutus perkara pelanggaran HAM yang berat.
Selain dua lembaga tadi, pemerintah masih ada selain Pengadilan HAM dan Komnas HAM, upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia, ada pengadilan ad hoc, ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, ada KPAI. Di sini kita bisa memahaminya, pengadilan ad hoc kewenangannya melakukan peradilan terhadap para pelaku pelanggaran HAM berat yang diberlakukan surut retroaktif sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sebuah komisi yang ditugasi untuk menemukan dan mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan pada masa lampau oleh suatu pemerintahan dengan harapan menyelesaikan konflik yang tertinggal di masa lalu. Ada banyak kasus yang di Indonesia ini terjadi seperti di kasus di zamannya Orba. Yang ketiga, Komisi Perlindungan Anak, KPAI. Lembaga ini independen, berdiri sendiri, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Masih dalam upaya penegakan hak asasi manusia, ada banyak faktor penghambat di negara tercinta ini di dalam penegakan HAM. Ini bisa dilihat, ada faktor kondisi sosial budaya, faktor komunikasi dan informasi, faktor kebijakan pemerintah, faktor perangkat perundang-undangan, faktor aparat dan penindakan. Mudah-mudahan dengan uraian seperti ini kalian bisa lebih memahami bahwa penegakan HAM di Indonesia sudah sedemikian rupa untuk ditegak berdirikan, dan diharapkan kalian bisa ikut berpartisipasi di dalam penegakan HAM. Di sini bisa dilihat partisipasi penegakan HAM dari kita sebagai warga negara yang baik. Bisa dilihat dari gambar yang ada, orang tua berkewajiban memberikan rasa nyaman bagi keluarga dan mendorong anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dari pihak orang tua. Kita sebagai pelajar, kalian sebagai pelajar, diwujudkan dengan mentaati tata tertib sekolah dengan baik. Sebagai anggota masyarakat, kita bisa berpartisipasi dengan mewujudkan pengembangan sikap toleransi, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan mentaati peraturan yang berlaku. Sebagai warga negara yang baik, partisipasi dapat diwujudkan dengan mematuhi instrumen-instrumen HAM yang telah ditetapkan di atas. Dan anak-anak sekalian, yang terakhir, Rencana Aksi Nasional Indonesia, Rencana Aksi Nasional HAM di Indonesia dari tahun 2004 sampai 2009, ada beberapa program utama, mulai dari yang pertama sampai yang keenam. Ini pun Rencana Aksi Nasional ini pun salah satu untuk upaya penegakan HAM. Ini bisa dilihat dengan adanya pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan RAN-HAM. 2. Persiapan ratifikasi instrumen HAM internasional. 3. Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan. 4. Diseminasi dan pendidikan HAM. 5. Penerapan norma dan standar HAM. 6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Demikian anak-anakku sekalian, materi yang bisa disampaikan untuk 2 pekan ke depan. Silahkan materinya dicatatkan. Setelah selesai, kirimkan ke ibu melalui WA. Tetap semangat, jaga kondisi, tetap sehat, bertawakal, dan tak lupa selalu berdoa. Jadikan sholat dan sabar sebagai penolong kita dalam problematika kehidupan. Sampai jumpa. Hadza wallahu yarana wa yahfadana walhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.